Kita sukses itu adalah orang yang hidupnya bisa bermanfaat buat orang lain. Bikin saya sampai stres berat kayak Sampai down gitu, banget sampai gitu down ya. banget, habis-habisan tuh habis aja gitu. Ilmu yang kamu punya itu ya sia-sia. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan ibu dosen yang mengajar di beberapa tempat karena biar mencari kesibukan karena pusing gak sih? Ada Ibu Vina Andita Pratiwi. Oh gitu ya Oh Teh. gitu ya. Bisa manggil apa? Manggil teteh aja ya, Iya. biar ini ya, biar nggak kelihatan tua gitu. Enggak, saya belum tua. Oh iya benar. Kita kan masih muda, Iya. masih sama Beda seangkatan. sehari. Iya, kita masih sekolah di PAUD yang sama kan. Tehna apa kabar? Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. makin subur, guys. Iya, bukan Isen yang ngomong. Kita kan kaum apa tadi? Kaum tidak kecil. All size. All size menurut kaum kita. Ini bolos ngajarnya. Bolos. Ngabsen doang terus kesini. Enggak. Podcast gimana? Tadi sempet mampir ke kampus, tapi ya curi-curi waktu sebentar lah sini. Demi ngopi pasti. Demi ya lu. Sibuk apa Teh? Sibuk. Ngajarnya masih. Ngajarnya di banyak tempat katanya. Isen bacain dulu Tah. Ngasih contek ambil contekan dulu nih, lihat nih. Ngajar di beberapa tempat dengan manajemen yang berbeda, pimpin yang berbeda, megang 5 mata kuliah dan mata pelajaran yang berbeda. Iya. Pusing gak Bu? Pusing. Nyari duit namanya ya pusing. Itu awalnya gimana? Kan biasanya orang ngajar satu tempat aja kayak gitu. Ini sampai beberapa tempat gitu. Kok bisa gitu ngaturnya gimana? Pertama kali ngajar itu tahun 2010. Ya, ingat gak Kak dulu? Kak ada lowongan gak? Kita kan dulu pejuang loker Kak. Nyari-nyari ya. Nyari-nyari ya. Nah, pertama ngajar itu 2010 itu di SMK. Gaji pertama 75.000 sebulan. Iya Teh. Iya, cocok kan? Ya Allah. Nah, itu 2010 terus mulai 2000 berarti 2013 itu mulai tiba-tiba karena lulus S2 itu dan alhamdulillah lulus S2 di STIE kan dengan IPK 3,94. Kebetulan juga di situ tiba-tiba direkrut untuk join ngajar di STIE. Ya akhirnya mulailah saya join bergabung dengan STIE itu dari 2013 akhir lah, ya 2013 akhir. Nah dari situ mulai merambah lah akhirnya jadi dosen tamu di Stikom. Itu dengan dosen apa Teh? Dosen tamu di Stikom. Oh ada dosen tamu juga ya? Maksudnya dosen tidak tetap gitu. Kayak apa jadi freelance gitu ya? Iya, lebih tepatnya seperti itu gitu kan. Nah akhirnya mulai sempet juga sih dulu tuh di STTC tah yang dievakuasi tuh, yang dipajak. Cuman saya nggak kuat atur waktu bentrok jamnya. Akhirnya ya sudah, akhirnya cukup di STIE dan Stikom. Lalu mulai 2014 juga mulailah merambah juga ke SMK lagi gitu, di SMK Cuaringin. Jadi jauh Bu. Iya dari barat ke timur gitu. Masih Jadi, sampai sekarang ya SMK masih sampai Cuaringin? sekarang karena memang alhamdulillah sih nikmat banget kekeluargaannya, mau di kampus mau di SMK itu luar biasa kekeluargaannya dan baik di kampus ataupun di SMK itu benar-benar yang memberikan wadah ke kita ini supaya kita ini terus menggali kompetensi kita untuk lebih produktif lagi, lebih mengembangkan diri lagi. Jadi sambil belajar juga ya, ngajar sambil belajar juga kitanya gitu ya. Tapi tuh nggak kebayang aja kalau di kampusnya mata kuliahnya apa? Beda-beda gitu? Beda-beda. Kalau di kampus yang di STIE itu saya pegang karena S1-nya kan bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris, terus S2-nya saya manajemen SDM. Jadi saya yang di STIE bahasa Inggris, manajemen SDM, perilaku organisasi, dan manajemen operasional. Tuh.
Kalau Terus di yang kampus lainnya? di Stikomnya IT English. Nah, terus tambah lagi English Business. Itu yang di STIE juga nambah lagi English Business. Terus kalau yang di SMK-nya saya bahasa Inggris sama kadang dapat seni budaya, kadang bahasa Sunda. Semuanya diborong. Semuanya. Multi talent, guys. Enggak, Isun mah ngebayang gini teh, misalnya pas lagi di kampus A kayak gitu, terus ngajar salah tuh, kayak di ini mah mata pelajaran yang di mana ya gitu, pernah nggak gitu? Salah kayak ketukar-tukar gitu? Oh, enggak. Paling lebih ke lupa jadwal. Oh, saking Lupa banyaknya jadwal, ya. saking banyaknya gitu. Makanya untuk semester sekarang mah ya saya coba atur-atur untuk hari Rabu Kamis, harusnya di SMK nih gitu kan, Rabu Kamis. Cuman kalau di SMK kan sampai jam 1 ya maksimal. Jadi otomatis habis jam 1 kita bisa ngambil jam di kampus gitu. Kalau di Stikom full Jumat, kalau di STIE Senin, Selasa, Sabtu. Berarti muridnya baik banget ya anaknya. Anaknya banyak banget muridnya. Saya lebih ke hafal muka tapi lupa nama. Iya kan, misalnya ini kok ada di sini ya gitu. Bener gitu. Ada di kampus ini, oh ya emang dia di sini gitu kan. Cuma kepikirannya kan kira ini murid yang di mana kayak gitu, mahasiswa yang di mana. Enggak hafal namanya. Lebih ke hafal muka tapi suka lupa nama, suka ketuker gitu loh. Makanya saya ini dari dulu pasti mahasiswa saya selalu hafal gitu. Saya lebih senengnya ke manggil itu panggilan kesayangan gitu. Apa? Iya, macam-macam. Jadi contohnya gitu ya. Kalau nama ini, tapi saya suka panggil Mr. Wing. Contoh itu ada mahasiswa saya his Ronald, dia Ronald dulu itu sekarang kerja di Honda. Dulu kerja di perusahaan Wing gitu loh. Jadi saya panggilnya Mr. Wing karena supaya saya ingat gitu. Kayak Ilham juga, Ilham tahu lah. Jadi saya selalu panggil pakai panggilan kesayangan, panggilan khusus. Jadi supaya saya ingat, oh iya ini mahasiswa yang dulu semester ini gitu. Itu panggilan kesayangannya apa? Dut. Teteh mah apa? Tapi sekarang lu kurusan ya? Emang kurusan. iya? Iya, Ya serius. ampun, udah bisa dibilang kurusan. Kurusan. Lihat ini perut masih lo teh. Kurusan bener. Alhamdulillah berarti. Mau jadi pengantin ya? Isun gak bahas tuh kan? Isun diem aja kan Beb. Oke, next. Selain sibuk ngajar ini ya, nulis buku juga katanya. Iya. Itu awalnya gimana? Katanya gak suka nulis. Iya. Tiba-tiba jebret langsung bukunya. Gue juga gak ngerti Kak. Kenapa ya? Awalnya gimana ngawitinnya kayak gitu? Tiba-tiba mau nulis kayak gitu. Lagi galau gitu. Itu salah satunya. Ya. Kan kalau lagi galau nulis ya apa ya? Intinya gini sih kayak kan saya dari 2013 ya sudah di dunia akademis gitu kan. Lebih ke minimal gini, ketika kita sukses itu adalah orang yang hidupnya bisa bermanfaat buat orang lain. Bener nggak? Yeah. Pendidikan tinggi itu bukan suatu jaminan, tapi adalah gimana caranya supaya hidup kita ini bermanfaat buat orang lain. Nah, kenapa sih emang nggak suka nulis dari dulu, ujuk-ujuk nulis. Sukanya ngobrol gitu nggak sih, Sukanya ngomong ngobrol, iya kan? Gibah kan, gibah. Nah, gitu kan ya. Jadi tahu sendiri kita kan dari kecil ya kayak apa. Cuman memang ujuk-ujuk kemarin tiba-tiba baru per tahun ini saya mulai nulis. Gara-gara pandemi gitu. Pandemi, 1 bulan 4 naskah. 1 bulan saya 4 naskah. Jadi awalnya itu 1 beban kerja. Beban kerja itu kan yang namanya dosen dan mahasiswa itu tugasnya tidak hanya ngajari kelas aja, tidak hanya belajar di kelas aja, tapi ada juga yang namanya kewajiban tridharma. Tridharma itu penelitian, terus pengabdian masyarakat. Nah, itu harus dijalankan. Kita ini kan kalau kerja nggak mau dong stuck atau stay di tempat. Kita pengen gimana sih supaya jenjang karir naik lagi. Nah, supaya cepat kita naik jabatan itu jenjang karirnya naik kan salah satunya kita harus banyak ngumpulin kum itu poin gitu loh Kak. Nah, salah satunya itu ya kalau udah jadi dosen mau nggak mau kan emang harus
harus rajin nulis gitu kan Kak. Hmm. Akhirnya mau nggak mau ya dipikir-pikir, I will why not try it gitu ya. Saya Hmm. harus nyoba nih gitu. Emang awalnya, aduh ini gimana sih gimana, tapi kebetulan saya ketemu temen sekarang lagi S3 bentar lagi lulus ya di Unsud. Itu bener-bener ngasih ilmu gini loh cara strategi atau teknik cara bikin buku atau menulis artikel. Artikel itu bisa buku, bisa jurnal gitu loh Kak. Jadi mulai dari situ saya mulai mencoba, ternyata menarik juga ya gitu. Nah, Enjoy juga gitu ya enjoy akhirnya. juga. Nah, akhirnya dari situ karena kan lumayan satu buku 25 Kak kumnya. 25. Nah, saya ini supaya naik ke lektor kan kurang 150 nih. Nah, kebetulan saya udah tuntas 4. Berarti kan saya udah ngumpulin poin 100, kurang 50. 50 kan nggak sulit lah gitu kan. Nah, dari situ akhirnya selain beban kerja, yang kedua juga kemarin itu ya alhamdulillah Eka tahu lah dari kecil itu masalah saya, beban hidup saya seperti apa ya dari keluarga. Pas 2019 ditambah juga dari rumah tangga itu loh. Akhirnya gimana caranya supaya saya nggak mau kalah sama keadaan yang bikin saya sampai stres berat kayak Sampai down gitu, banget sampai gitu down ya. banget, habis-habisan tuh habis aja gitu, habis aja Kak. Akhirnya saya nggak mau overthinking terus. Iya nggak? Iya, pegel nih nggak sih? Capek nggak Iya, sih? Iya nggak? Dari kecil Eka tahu ya beban saya seperti apa, kerasnya papa kayak apa, bener nggak? Yang akhirnya kapan gue nikmatin hidup Kak? Bener nggak? Akhirnya Eka aja bisa gila, masa gue enggak? Bener nggak Kak? Iya nggak sih? Kenapa jadi patokannya Isal? Akhirnya Isal ketawa. bener nggak Om ya? Nah, akhirnya dari situlah, udahlah kita nikmatin hidup Iya, aja gitu menggila Kak. aja sekalian menggila gitu ya, Menggila sekalian kan. menggesrek. Nah gitu kan, akhirnya ya sudahlah dari situlah saya mulai menyibukkan diri. Tujuannya sih menyibukkan diri supaya lupa sama trauma-trauma yang ada semuanya gitu. Nggak, karena apa ya, kalau saya ke overthinking terus sama rasa trauma yang kejadian-kejadian kemarin, waduh gitu, sia-sia dong hidup saya kan. Akhirnya udah, saya mencari kesibukan yang benar-benar saya sibuk, benar-benar sibuk tuh sibuk banget. Jadi mulai bangkit lagi gitu Mulai ya Teh. bangkit lagi karena Ngerjain apa gitu ya. itu akhirnya dari situlah saya mulai mencari kesibukan, mulai nyari referensi, saya menulis, akhirnya apa yang ilmu yang saya dapatkan bisa saya aplikasikan dalam sebuah tulisan dan mudah-mudahan sih kedepannya buku-buku yang saya dan teman-teman launchingkan ini bisa bermanfaat untuk rekan sejawat yang di dunia akademis ataupun rekan-rekan mahasiswa yang nanti ketika akan membuat suatu karya ilmiah atau tugas akhir, baik itu skripsi, baik itu tesis, iya nggak? Baik itu disertasi, karena ini bisa jadi bahan referensi untuk mahasiswa ke depannya gitu. Ini buku yang dibawa Ya, yang bareng dosen-dosen se-Indonesia itu? Iya betul. Jadi kebetulan saya ini kan mulai join dengan kita dengan dosen Indonesia itu kan ada ya, ada komunitasnya gitu. Ada grupnya gitu lah ya. Ada, saya mulai join dan ini the first my book. Ya. Ini pertama kali buku pertama saya, baru launching awal Desember. Yang 3 bukunya, yang 2 masih proses dicetak, yang satunya masih proses hak cipta gitu. Nah jadi insya Allah sih akhir Desember atau awal Januari lah, 3-tiganya sudah launching kembali gitu. Nah ini salah satunya buku tentang perekonomian Indonesia, karena rumpun ilmu saya ini kan ekonomi manajemen. Jadi yang saya buat itu perekonomian Indonesia, manajemen SDM, perilaku organisasi, dan manajemen dasar. Nah ini salah satunya yang sudah launching itu perekonomian Indonesia. Kenapa sih kok saya ngambil perekonomian Indonesia gitu ya? Jadi buku perekonomian Indonesia ini adalah salah satu buku kolaborasi para praktisi ataupun dosen-dosen se-Indonesia ya. Di sini kita buat semuanya di dalam buku ini banyak sekali membahas mengenai tentang sistem-sistem ekonomi, perekonomian Indonesia.
itu seperti apa dari zaman ke zaman. Hmm. Karena perekonomian Indonesia ini kan semakin terupdate-nya iptek semakin berkembang juga kan, iya nggak? Berubah ya, baik perubahan gitu ya Teh. Betul sekali gitu. Hmm. Jadi ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa ekonomi. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi bahan ajar untuk rekan sejawat teman-teman dosen yang memang memegang mata kuliah ini ataupun teman-teman mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir ataupun sedang ada tugas karya ilmiah jurnal. Karena yang saya launchingkan, yang saya publikasi nggak buku aja Kak, tapi jurnal-jurnal juga. Jadi 6 bulan sekali itu saya mempublikasi minimal 1 jurnal. 1 jurnal minimalnya 6 bulan sekali gitu. Jadi rutin gitu ya? Rutin. Jadi kadang 2, kadang 3. Jurnal tuh apa sih? Jurnal itu jadi kayak semacam kita ini melakukan sebuah riset penelitian kecil yang nanti diaplikasikan dalam sebuah tulisan dan dipublikasi gitu. Teh ada nggak sih titik jenuh gitu? Oh pasti. Jenuh, capek ngajar terlalu padat jadwal gitu, jadi jenuhnya yang capek gitu, kayak yang udahan aja apa kayak gitu atau gimana? Pasti, khususnya semenjak di stop itu kan kerjaan atau job desk kita kan nggak cuma ngajar Kak. Jadi kerjaan-kerjaan kebutuhan akademik kampus itu ada di kita, ada di tim kita, maksudnya ada di tim saya dan tim akademik gitu ya di STIE. Jadi acap kali kalau sudah kayak sekarang nih, kita udah mau akreditasi bentar lagi. Saya jujur lagi wow luar biasa banget tekanan kerjaannya ini. Memang karena suatu beban ya yang harus dituntaskan. Kalau dibilang jenuh ya itu udah pasti banget. Udah pasti banget itu Kak. Pegel gitu ya? Iya. Jadi cuma nangis. Menangis aja. Udah healingnya nangis aja ya, healingnya. Iya. Sambil ini nggak gebuk-gebuk gitu? Udah enggak sekarang, udah enggak. Oh dulunya ya? Dulu ya. Isin gak sih sekarang ada bocah-bocah gitu ya? Bokeh kita kenapa mewah gitu? Sekarang enggak sih, lebih ke kalau udah capek banget paling nangis ke suami tuh. Cuman ya kalau suami nggak pernah maksa sih ya, nggak pernah maksa. Udah kamu jangan kerja nggak. Tapi lebih ke dari dulu itu karena suami tuh tahu saya orangnya, kalau saya tuh orangnya senang selalu mencoba hal baru. Justru pernah saya di rumah waktu sempat cuti kan ya. Jadi justru kalau di rumah terus rungsing sayanya. Kayak ini ya, kayak ikan nggak kena air tuh, maksudnya gelapakan ini ngapain gitu maksudnya. Kalau suami itu lebih paham gitu, lebih pahamnya kata suami kalau nggak kuat jangan dilanjutin. Tapi kalau kuat ya dipertahanin, yang jelas jangan sampai ilmu yang kamu punya itu ya sia-sia. Dalam artian prinsip kita minimal kita hidup harus bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh Kak. Sebenarnya mama dan suami sih kalau nggak kuat harus dilepas satu, nggak bisa. Jadi kayak yang sebagian jiwa saya itu udah di STIE sama Stikom, sebagian jiwa saya udah di SMK Ciwaringin gitu. Jadi emang kekeluargaannya tuh udah luar biasa banget di sana. Udah kayak ini tuh rumah kedua saya, rumah ketiga saya gitu. Rumah keempat. Jadi kalau harus ngelepas nggak bisa gitu. Ya mungkin nanti ya seiring berjalannya waktu kali ya, kita kan nggak tahu ya Teh ke depannya. Cuma untuk saat ini mungkin belum ya bisa. Udah selama kita yang masih tetek gitu kan ya, tetek ya sikat kabeh. Betul. Tena ngajar di STIE ini kampusnya di mana sih? STIE itu dulu tuh di Kedawung ya. Nah sekarang kita ngebangun bangunan yang baru di Majasem. Deket sini dong. Deket tinggal lari kan. Nggak mau pegel, gendong lah. Itu di Majasem. Nah itu kita kampusnya di Majasem, sekarang bangunannya di Majasem. Cuman sekarang perkuliahan kita masih online karena pembangunan ini masih 80% kan, tinggal masih finishing. Belum kelar ya. Karena kalau sudah tatap muka khawatir berdampak juga kan, karena masih ada tinggal finishing kan. Khawatirnya kan supaya
proses pembangunan cepat beres, kita sementara online aja dulu. Mudah-mudahan sih semester depan ataupun di angkatan berikutnya kita sudah bisa tatap muka di kampus gitu Berarti sekarang masih belum perkuliahannya. ya? Masih Sebelum tatap belum, muka. cuman ya STIE itu ada 2 prodi, manajemen dan akuntansi. Ya, ada manajemen dan akuntansi, dan di STIE juga ada program untuk magister manajemen, ada program S2-nya. Nah, untuk magister manajemennya ada banyak konsentrasi di situ, Kak. Ada manajemen SDM, manajemen pemasaran, ada manajemen pendidikan, ada manajemen rumah sakit juga ada di situ gitu. Jadi kita ada beberapa konsentrasi untuk program S2-nya. Kalau S1-nya kita ada manajemen dan akuntansi. Iya. Deket ya? Deket. Iya, Isin taunya dulu di Kedawung, makanya Tena nih sekarang di mana kampusnya kayak gitu. Iya. Soalnya pindah ya katanya. Jadi kalau untuk yang di Kedawung itu untuk Stikom. Nah, untuk STIE kita sekarang pindah ke Majasem. Makanya di sini pun saya pengen ngasih tahu nih sama teman-teman yang masih sekolah khususnya di kelas 12, baik SMA maupun SMK. Khususnya teman-teman yang punya KIP. Kartu KIP ya, yang punya kartu KIP, saya berharap jangan pernah putus sekolah. Jangan pernah berhenti. Karena apa? Sekarang ini pemerintah ada program beasiswa KIP kan. Jadi untuk siswa-siswa yang memiliki kartu KIP itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Kak. Bisa kuliah pakai kartu KIP itu gratis. Dibiayain oleh pemerintah. Gitu loh. Jadi tiap semester itu nanti yang bayar semesterannya itu dari pemerintah, bahkan dapat uang saku juga dari pemerintah nanti untuk biaya hidup ataupun biaya perkuliahan selama 1 semester. Nah, maksudnya jadi yang punya KIP saya harap jangan pernah berhenti karena ada kesempatan kuliah gratis, masa sih disia-siain? Bener nggak, Kak? Berarti jangan takut biayanya dari mana nanti Nah, kuliah kayak gitu itu ya. dari semester 1 sampai semester 8 itu mereka bisa kuliah gratis dari pemerintah. Itu dapat kuliah gratis dari pemerintah, beasiswa KIP itu. Jadi dapat biaya semester, bayar semesternya dari pemerintah, uang sakunya pun dikasih juga dari pemerintah untuk mereka. Untuk apa? Untuk biaya hidup, dalam artian biaya hidup itu biaya perkuliahan mereka selama 8 semester itu nanti. Jadi jangan berhenti. Kapan lagi sih kita bisa jadi sarjana gratis, bener nggak? Dapat program beasiswa. Iya nggak, Kak? Tahu sendiri kan kita kalau bayar secara reguler udah berapa gitu. Iya. Jadi yang punya KIP saya harap jangan pernah putus sekolah ataupun putus kuliah, karena ini mumpung ada kesempatan jangan pernah disia-siakan. Karena ke depan itu kita perkembangan iptek semakin maju kan, Kak. ASN aja mau ditiadakan, akan diganti oleh robot kan. Dalam artian robot itu sistem jaringan, bener nggak? Teller di bank aja pun akan diganti ke depannya kan, iya nggak? Otomatis secara SDM-nya nanti itu akan makin banyak yang dipangkas, iya nggak? Nah, jadi saya harap untuk generasi-generasi penerus itu jangan pernah berhenti ataupun putus asa untuk putus sekolah. Nggak boleh dong berstatement, aduh gue mah orang nggak punya nih, aduh gue mah dari orang tua yang nggak ada nih, aduh gue mah nggak bisa kayak gitu, bener nggak? Apa sih yang nggak bisa? Ya nggak. Intinya ke depan itu lulusan SMA itu akan berat, ya. Jadi mau nggak mau udah jadi satu kebutuhan iptek, ya. Walaupun intinya kita gimana caranya harus mengembangkan kompetensi, terus belajar produktif gitu loh, Kak. Jadi saya harap teman-teman yang di SMK ataupun di SMA jangan pernah berhenti putus sekolah. Tena makasih nih udah Iya, mampir-mampir ke Ngopi sama-sama. Pasti, udah meluangkan waktunya harus ngajar jadi dipangkas nyolong waktu. Gitu. Ya intinya sih kita jadi perempuan apapun profesinya itu luar biasa, bener nggak? Yang jelas kita harus mandiri,
Bener nggak Kak? Jangan bergantung sama laki-laki. Gitu nggak Kak? Iyalah, nggak sih? iyalah. Kita harus ini. mandiri, kita harus produktif. Kenapa harus mandiri? Ya kita memang harus berdiri di kaki sendiri. Kita harus produktif karena memang ke depan suatu saat kita kan punya anak, bener nggak? Setidaknya apa yang kita bisa diaplikasikan ke anak lah, ilmu-ilmu kita itu. Itu betul sekali. Ya. Dan jangan lupa Apa tuh? Oke, ini bisa dibeli di Shopee ya. Bisa Pipi. Bisa dibeli di Shopee ya. Nah, ada Dan nama ya. Shopee-nya Media Science Indonesia. Mantap. Gitu. Oke. Instagram Tenan juga ntar diiniin kok, apa namanya, dicantumin sama Isal biasanya. Cocok. Ya, isinya selfie semua kan? Isinya selfie. Iya. Gua kalau di IG ini ya, kelihatan lebih muda ya. Masih muda sih gua. Enggak, emang kita masih muda dibilangin. Masih muda banget. Sukses Tena ke depannya. Ya, makasih, semoga bisa terima melahirkan kasih. buku-buku lagi, makin banyak lagi. Amin ya Allah. Ya, salam buat para murid mahasiswanya yang banyak banget. Banyak banget ya. Terima kasih. Sehat-sehat terus biar Ya, bisa Eka. tetap ngajar di semua tempat-tempat itu. Amin ya Allah. Ya, tetap kuat. Yang penting sehat. Iya, yang penting Oke, sehat, cocok. nggak usah nangis-nangis lagi. Kapan sih Kak gue nangis ke lu? Nggak pernah sih. Kan lu selalu menghibur gue Kak. Kitisun kan badut. Pas. Sekian Ngopi Pasti Fate Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.